Selamat Natal. Hari ini kita ada di tempat ini sama-sama merayakan Natal. Satu, kita mau bersuka cita dan bersyukur buat kebaikan Tuhan buat setiap kita, amin. Sekarang kita semua berdiri bersama-sama Bapak Saudaraku. Kita akan awali di dalam doa. Mari kita bersatu hati, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan berkat-Mu. Semoga kami bersyukur buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini untuk merayakan hari kelahiran-Mu, memperingati hari kelahiran-Mu. Kita benar-benar hari ini kami berdoa agar sukacita-Mu ada di tengah-tengah kami. Mari hadir di tengah-tengah kami. Kami mau sambut kehadiran-Mu di tempat ini. Kami mau naikkan setiap syukur kami di hadapan-Mu. Dan yang siap untuk memulai gerak kita pada malam hari ini dan siap menaikkan syukur kita bersama dengan saya katakan amin. Kita mau sama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan dan Bapak Saudaraku. Yang semangat katakan amin. Haleluya. Mari berfokus sana bersama-sama. Katakan, oh ku tak akan berhenti puji meninggikan nama-Mu selalu nyanyi memuliakan Tuhan. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami ini hanya untukmu. Biar malam hari ini setiap ucapan syukur kami mau angkat di hadapan-Mu. Katakan, oh kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menebus aku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganku sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu menyanyi memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Mari kita bersyukur, bolehkah kita goyangkan badan kita sama-sama bersatu. Kita menyanyi buat Tuhan kita yang baik, amin. Katakan, oh kasih yang begitu besar, lebih kuat, kasih yang menebus aku, oh selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu menyanyi memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Segala ungkapan syukur kami angkat kehadiran-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu bagi setiap kami begitu luar biasa. Katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu menari. Katakan, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Sangat berhenti meninggikan nama-Mu Yesus. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Sorak-sorak bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Sungguh malam hari ini kami bersyukur Tuhan, sebab anugerah-Mu, kebaikan dan kasih-Mu kami ada di detik ini. Satu hari ini, ketika kami datang ke tempat ini, kami bukan mencari kado atau hadiah. Hadiah terbaik kami buat Tuhan. Dan yang bisa kami beri adalah hati dan hidup kami. Suatu terimalah setiap sembah pujian kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus.
Yesus lahir untuk kita. Raja damai Kristus Tuhan, Juru selamat manusia, bangun ke dunia kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Bolehkah kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Sang Immanuel? Terima kasih. Katakan, oh Yesus lahir untuk kita. Oh Raja damai Kristus Tuhan, Juru selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Katakan, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Marilah kita bawa kemuliaan bagi Yesus. Katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Lebih sungguh lagi nyatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Katakan segenap hati, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Biarkan malam hari ini Tuhan, hanya Engkau yang dimuliakan di tempat ini. Biar malam hari ini kami mau bawa segenap kemuliaan pengagungan hanya bagi-Mu.
Sebab kami tahu hari ini yang layak terima semuanya itu adalah Engkau. Natal bukan berbicara kado bagi setiap kami, tapi Natal itu berbicara soal kasih-Mu buat setiap kami. Dan hari ini kami gak bisa balas kasih-Mu itu selain lewat pujian dan sembahan. Semoga malam hari ini Bapak Ibu, nyanyikan lagu ini bukan cuma sekedar lagu, tapi biarlah ini menjadi doa terbaik dan persembahan terbaik. Kemuliaan bagi Allah di tempat mahal. Nyanyikan dengan segenap hati. Surga bumi mau diagungkan. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Oh Immanuel, Allah bagi kita.
syukurmu, sembahmu, pujianmu. Kita mau penuhi tempat ini dengan sembah Tuhan. Jangan ada satupun dulu di tempat ini yang terdiam. Mari angkat pujian bagi Yesus. Katakan dia Allah yang dahsyat, katakan dia Allah yang besar, dia Allah yang ajaib, dialah Allah Raja damai, dia penasehat yang ajaib, dia Immanuel yang setia, Immanuel yang selalu ada bantu, dia Immanuel yang selalu di sisimu, tak tinggalkan engkau. Oh, sembah pujian kami naikkan padamu, sembah pujian kami naikkan bagimu, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Shikira maraba raba 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 ya raba, Bina maraba raba raba ya raba, Bina maraba raba 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 ya raba, Bina maraba ya raba sehe. Biar apapun kondisimu malam hari ini Bapak Ibu, letakkan semua kekhawatiran dan takut, letakkan semua kegentaran hati. Kita hari ini ada, kita menghadap kepada Sang Allah Immanuel, Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kita, Allah yang selalu ada bagimu dan bagiku, Allah yang penuh kasih. Suatu hari ini, biar segala pujian dan syukur benar-benar kita mau panjatkan hanya bagi Dia. Dia yang layak terima semua, Dia yang layak terima pengampunan kita. Terima sembah bagi Dia. Oh, nyanyikan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja, tunduk laut bergelora mendengar namamu. Dengan sepenuh sukacita bersuka, nyatakan dengan segala hati, selamanya biarkan kami mengasihi
puji hormat bagi namamu Tuhan sebab Kau layak terima semuanya. Yang siap menaikkan memuliakan nama Yesus bersama dengan saya katakan. Berapa banyak bersuka karena Yesus telah lahir bagi setiap kita? Amin. Amin. Aminnya kurang yakin. Amin. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Oh, Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah. Dia Raja di atas segala. Tadi katakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah. Dia Raja di atas segala raja. Dia Yesus firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah. Satu kudus juru selamat. Dikatakan Dia lahir. Oh, Dia lahir untuk kami. Dia bangkit. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Dia Raja di atas segala raja. Sebab Dia firman Allah. Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus terus tambah. Tadi katakan Dia itu firman Allah. Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah. Terus tambah. Dia katakan sampai dulu. Sampai dulu terus tambah. Dia bersuka cita semuanya karena Yesus lahir bagi kita. Amin. Sekali lagi kasih tos kanan kiri depan belakang. Hari ini aku juga bersuka cita ketemu kamu. Haleluya. Biarlah hari ini ada satu nyata bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Ayo semuanya nyanyikan dengan suara yang kencang. Katakan. Melukis
semua? Masih belum? Puji Tuhan, singernya sama WM-nya sudah mulai capek. Haleluya. Yang keringetan boleh dilap dulu keringetnya. Ya. Yang mau nafas dulu, enggak apa-apa. Tadi saya lihat mama-mama di belakang juga tadi wah semangat gitu ya. Ya, jangan sampai kehilangan nafas mama ya. Haleluya. Tapi sukacita luar biasa hari ini kita boleh merayakan Natal, amin. Tapi lebih bersukacita lagi bukan cuma sekedar Natal, tapi kalau setiap Natal saya tuh selalu diingatkan bahwa Tuhan itu adalah Immanuel. Tuhan yang selalu menyertai engkau dan saya. Dan kalau saya melihat sampai detik ini, walaupun mungkin kehidupan saya nggak sempurna, tetapi setiap hari saya melihat penyertaan Tuhan itu selalu sempurna. Dan saya percaya itu menjadi buat Anda Bapak dan Ibu semuanya, amin. Jadi yuk mari kita masuk hadiratnya lagi-lagi sebelum kita akan sambut firman-Nya. Biarlah hari ini kita mau bangkit menyiapkan hati kita masuk hadirat-Nya, menikmati firman-Nya lebih dalam. Terima kasih Kau sungguh baik.
kami. Tak sekalipun Engkau membiarkan kami yatim piatu, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami percaya firman-Mu, 2-3 orang berkumpul berseru nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tolonglah ya Roh Kudus, untuk kami mendengar firman. Biarlah kami fokus kepada firman Tuhan saja. Oleh pertolongan Roh Kudus, kami boleh memahami kebenaran, sampai kebenaran ini memerdekakan kami. Kami serahkan pemberitaan ini sepenuhnya dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap terima firman bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan meriah bagi Yesus. Lebih meriah bagi Yesus. Biar Tuhan dia Raja atas kehidupan kita. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Percaya Yesus ada di sini. Firman-Nya tak pernah gagal. Ketika kita berkumpul memanggil nama Yesus, Dia ada. Kalau Yesus ada, yang sakit harus sembuh. Kalau Yesus ada, yang dalam duka cita harus pulang dengan sukacita. Kalau Yesus ada, yang putus asa pulang dengan pengharapan. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Di sebuah ruangan bersalin di rumah sakit, ada seorang wanita hamil tua menanti kelahiran bayi. Dengan mengerang kesakitan, akhirnya lahir bayi laki-laki. Tapi sayang, daun telinganya tak ada. Dipanggilkan dokter THT untuk memeriksa apakah pendengarannya. Dan dokter THT bilang, oke, pendengarannya sembuh, tapi tanpa daun telinga. Ketika anak itu masih bayi, tak jadi soal. Tapi ketika dia mulai pergi sekolah dan dia pulang, dia menangis. Dia bilang, mama, aku dibully anak-anak karena aku tak punya daun telinga. Tidak bisa buat apa. Dokter mengatakan, tunggu dia dewasa. Maka kalau ada orang yang mau mengorbankan sepasang daun telinga, dan itu bisa dipakaikan untuk anak tersebut. Anak cerdas, nama Boyka, sampai kuliah dan sarjana, pokoknya kumlot, segalanya istimewa. Dan satu hari mamanya bilang, Boyka, ada orang yang mau mengorbankan sepasang daun telinga. Singkat cerita dibawa ke dokter, bagian operasi plastik, dan dipasangkan. Boyka semakin cakap, semakin kencang, semakin tampan, profesinya semakin meningkat, menikah, tinggal di luar kota. Tapi satu ketika ayahnya memberi kabar bahwa ibunya sakit keras, dan ketika Boyka pulang, dia tidak sempat untuk menemui ibunya karena meninggal dunia. Ketika dia menangis melihat jenazah ibunya, lalu dia mencium kening ibunya, tanpa sengaja rambut ibunya tersimbang. Baru Boyka tahu bahwa di balik rambut yang panjang sebahu itu tak ada daun telinga. Sekian lama dia bertanya, siapa mama yang berkorban? Aku mau pergi untuk ucap terima kasih. Mamanya bilang, orang yang berkorban tak mau merebut kamu. Ternyata ibunya sendiri. Lalu dia mulai membayangkan ketika dia berkata kepada ibunya, mama sekarang wanita-wanita potongan rambutnya pendek, kenapa mama tidak ikut bikin rambut pendek? Mamanya bilang, tidak betul, mama suka. Ternyata dia sedang memberikan sebuah pengorbanan yang luar biasa, memberikan sepasang daun telinga untuk Boyka. Itulah yang kita katakan kasih seorang ibu yang berkorban demi anak. Tapi malam ini saya mau beritahu kepada Bapak Ibu saudara sekalian, ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang ibu yang mengorbankan sepasang daun telinga, yaitu kasih Allah Bapa sendiri. Alkitab mencatat semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu maut. Api belerang yang tidak pernah padam itu menantikan orang berdosa, binasa kekal dalam api neraka, dan tidak ada manusia yang bisa membereskan dosa dan akibatnya.
kekayaan yang banyak, ilmu pengetahuan yang setinggi langit, kedudukan yang begitu luar biasa, amal, perbuatan baik, adat istiadat nenek moyang. Tak ada yang bisa memberikan atau membereskan dosa dan akibatnya kecuali kasih Allah, yaitu mengaruniakan Yesus bagi kita sekalian. Kita rayakan Natal pada petang hari ini. Bilang amin yang keras. Kita mencatat di dalam Yohanes pasal yang ketiga pada ayat yang ke-16 dituliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Bilang amin yang seru. Dia beri hidup yang kekal. Minta sesuatu dulu, ini terbang. Apa itu? Kasih sesuatu, handphone saya aja ambil. Ya. Berapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah datang dari surga untuk kita sekalian? Coba lambai-lambaikan tangan. Siapa yang percaya, maka dikatakan Alkitab beroleh hidup yang kekal. Bilang amin yang seru. Karena Yesus ketika mau dilahirkan oleh Maria, Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat rumah penginapan. Semua tertutup, semua bilang penuh, tak ada kamar yang kosong, hanya sebuah kandang yang terbuka bagi Maria dan Yusuf, tempat Yesus dilahirkan, dibaringkan dalam palungan, dibungkus dengan lampin. Tapi perhatikan, dia tidak bayi lemah yang tinggal dalam palungan. Dia beranjak menjadi dewasa, mengemban misi Bapaknya untuk keselamatan seluruh dunia, termasuk saudara dan saya. Amin. Dia pergi ke kayu salib. Di awalnya dengan siksa dan cambukan senjata Romawi bertubi-tubi, ratusan kali merobek seluruh tubuhnya. Kepala dimahkotai duri, diambilkan petung, dibungkus oleh duri menancap pada tulang kepala. Belum cukup, ditampar wajahnya. Sudah putus nyawa, diambil tombak, tusuk lambungnya, mengeluarkan air dan darah. Perhatikan saya. Hanya darah Yesus saja menghapus dosa manusia. Hanya darah Yesus saja. Alkitab mencatat kepada kita sekalian apa yang Yesus sudah buat. 1 Petrus pasal yang pertama pada ayat 18 sampai ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bilang amin. Ketika saya menulis di secari kertas, tulisan saya salah. Saya menulis dengan pensil. Saya harus mengambil penghapus pensil untuk menghapusnya. Ketika saya menulis di secari kertas dengan pena, dengan tinta, tulisan saya salah. Saya harus mengambil penghapus tinta untuk menghapusnya. Kalau saya menulis di papan tulis, tulisan saya salah. Saya harus mengambil penghapus papan tulis untuk menghapusnya. Betul? Perhatikan, bayangkan sejenak. Saya menulis di secari kertas dengan tinta. Tulisan saya salah. Saya ambil penghapus papan tulis itu kosong. Yang salah tidak terhapus, bahkan kertas itu semakin kotor. Bisa bilang amin? Jangan ambil penghapus yang lain. Kekayaan, kehormatan, kedudukan, tidak ada yang bisa membereskan dosa kecuali darah Tuhan Yesus saja. Bilang amin. Penghapus yang tepat cuma darah Yesus. Keadaan mungkin berubah, situasi berganti. Saya mau beritahu saudara, sekali Yesus sampai mati tetap Yesus saja. Karena tidak ada yang bisa membereskan dosa kecuali darah Yesus. Lihat anak domba Allah yang telah menghapus dosa isi dunia oleh darah Yesus. Hidup kekal menjadi bagian kita karena kita percaya Yesus, darahnya menghapus dosa kita sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hanya percaya Yesus lalu tunggu mati masuk surga? Tidak. Sekarang di dunia Dia memberikan jaminan kepada kita sekalian bahwa Dia akan berikan kepada kita damai sejahteranya. Kita mencatat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Saya baca bagi saudara ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 14 pada ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dunia
tidak memberikan damai, saudara. Gejolak-gejolak ragam peristiwa, mau banjir bandangkah. Saya dekat Semeru sedang erupsi, batu-batu terus, masih keluar abu, hujan abu dan seterusnya. Tidak ada damai. Perhatikan, saudara. Di sebuah pameran lukisan, ada ratusan lukisan di sini. Tapi ada dua, judulnya sama, damai sejahtera, tapi sangat kontradiksi. Yang sebuah gambar, lukisan itu sepasang sejoli menumpang sebuah perahu, seorang mendayung di kiri, seorang mendayung di kanan, di atas permukaan danau yang sangat membiru, sangat tenang sekali. Judulnya apa tadi? Damai sejahtera. Tapi gambar yang berikut, yang kedua, juga judulnya damai sejahtera, tapi melukiskan badai, angin kencang sekali. Ada sebuah pohon besar sampai rontok semua daun-daunnya, bahkan ada cabangnya yang serasa akan patah. Tapi perhatikan, di cabang yang hampir patah ada sebuah sarang burung, dan di dalamnya seekor induk burung menaruh anaknya di bawah kepak sayapnya. Di luar kacau balau, tapi anak burung ini aman di bawah kepak sayap induknya. Pertanyaan saya, mana damai sejahtera yang sejati? Gambar pertama atau gambar yang kedua? Gambar pertama atau kedua? Kok pinter? Berarti saudara mengerti, di tengah dunia yang kacau balau, dengan segala macam hiruk pikuk, dengan segala macam porak-poranda, segala macam peristiwa yang begitu menakutkan, kita masih bisa punya damai sejahtera kalau kita ada di bawah kepak sayap Tuhan Yesus Kristus saja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Damai hanya ada yang sejati dalam Tuhan Yesus. Amin. Di mana mau cari damai? Tidak ada, saudara, di dunia ini kecuali dalam nama Yesus. Amin. Yang berikut, tidak hanya dapat hidup kekal, mati masuk surga, di dunia dapat damai. Tidak hanya itu, saudara, tapi di dunia juga ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Ditulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua pada ayat yang ke-24, bagian yang terakhir. Dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berapa di sini yang mau terima kesembuhan? Mau terima kesembuhan? Lampai-lampai berdiri dulu. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Serius, sudah. Kalau belum waktunya mati, sakit keras, kalau Tuhan bilang sembuh, tidak ada tangan yang bisa menolong. Puluhan tahun yang lalu saya bermasalah dengan pita suara saya. Satu kali khotbah, libur 2 hari karena serak. Mama saya ketika itu masih hidup, dia bilang, Vivi, kau harus pergi periksa ke dokter THT. Saya periksa ke dokter THT. Kalau langganannya, kalau THT itu ya ambil perban, cepet lidahnya, tarik begini, setolong begini, ya. Dia bilang, wah, ada benjolannya. Lalu saya disuruh terapi. Seorang wanita suku Ambon belajar di Belanda tentang cara berbicara yang benar. Terapi 10-12 kali tak ada hasil. Kupindah dokter yang lain, juga sama disuruh terapi. Saya bilang sudah terapi, tak ada hasil. Ini terus bermasalah. 1 kali khotbah selesai, serak. Dan sekarang juga tidak bagus kalau tadi. Tapi ini berkhotbah masih oke, saudara dengar suara saya oke. Cuma kalau terima telepon, orang bilang begini, selamat pagi Pak. Aku dibilang Bapak. Selamat sore Pak. Dulu saya keralat, saya ibu bukan bapak. Lama-lama mungkin tidak perlu diralat. Dalam Tuhan sama, laki-laki perempuan satu yang tidak perlu lagi. Lalu saya pergi lagi ke profesor dokter THT. Saya pikirkan lebih pintar, profesor dokter. Lalu dia bilang, Ibu, profesi ibu apa? Dijawab, tukang omong Prof. Bukan omongnya Tuhan. Dia bilang mulai hari ini stop omong. Kalau itu terus omong, 1 kali tak punya suara sama sekali. Saya senyum-senyum saja, tapi dalam hatiku, ini pelayanan tukang omong bukan dapat dari kamu. Ini pelayanan tukang omong dapat dari kita. Kau tak bisa mem-PHK saya. Hanya Tuhan yang bisa mem-PHK saya.
Itu yang pertama. Yang kedua, dibilang ibu harus operasi. Kalau tidak, ini namanya tumor. Ketika usia ibu senja, itu akan menjadi kanker, mengancam nyawa. Kalau bilang kanker mengancam nyawa, siapa yang tidak takut? Mas Yokon itu ya takut. Ya benar. Lalu saya tanya, Prof yakin kalau saya operasi suara gua akan baik? Perhatikan ya. Dia jawab pertanyaan saya dengan sebuah pertanyaan. Kalau ibu naik mobil dari Surabaya ke Malang, apa ibu yakin tiba di Malang dengan selamat? Tanya operasi kok jawab naik mobil. Kalau saudara jadi saya senang apa nih? Tidak senang. Bikin wajah marah pada profesor. Bikin wajah tak sedap supaya dia tahu bahwa pertanyaannya itu tidak bagus. Dia lihat wajah saya tidak baik, dia bilang gini, maaf ibu, maksud saya kalau ibu naik mobil dari Surabaya ke Malang, ibu mengendangi tiba di Malang dengan selamat bukan? Tapi kalau ada sesuatu dalam tanda kutip terjadi, itu kan tidak bisa diprediksi. Sama dengan saya mengoperasi pita suara ibu, mengendaki hasil maksimal, ibunya suara yang baik, tumornya lenyap, ibu bisa omong lagi dengan jadi tukang omong lagi dan seterusnya. Tapi kalau terjadi sesuatu di tengah perjalanan operasi, ibu jangan minta jaminan pada saya. Dalam hatiku, kau profesor tapi rodok goblok. Bayar pulang. Dalam perjalanan pulang ke kota, tulis yang goblok itu kamu, Bibi, bukan profesor. Kenapa kau minta jaminan kepada profesor? Seharusnya kau minta jaminan kepada aku yang menciptakan pita suaramu itu. Beri kemuliaan dulu bagi kita. Akhirnya saya balik lagi kepada profesor. Satu kali saya pergi pelayanan di desa namanya Gunung Mas. Di situ kecil saja, cuma 20 orang kira-kira, lansia semua, 60 tahun ke atas, persiapan untuk mati itu. Ya kan, mati berfirman kan. Ada seorang nabi hadir di situ dari Surabaya. Dia kenal saya, dia kenal seluruh keluarga saya. Setelah saya ibadah, dia datang saya, dia bilang, buang khawatir, buang gelisah, buang ragu, buang bimbang. Kau berkhotbah, aku berdoa, dan Tuhan beri pernyataan. Setiap kali kau putus suara untuk memberitakan firman dengan motivasi yang benar, murni di hadapan Allah, ada tangan datang memberi kita suara yang baru untuk. Dia tidak doa, dia tidak tumpang tangan, dia tidak suruh kasih doa keluar tumornya, tidak. Ku tangkap saja dengan ini. Satu kali pergi pelayanan 2 hari KKN di sebuah kota, baru 1 hari habis suara. Besok pagi ku tak punya suara, besok siang ku tak punya suara, besok sore ku tak punya suara. Tapi malam itu saya berdoa dan Tuhan bilang, lupa dengan pernyataanku lewat Nabi A, besok kau punya suara. Tapi tak ada. Sampai ibadah pulang, saya duduk paling depan, orang nyanyi aku nyanyi, orang ambil aku ambil, orang lompat aku lompat, orang tepuk aku tepuk. Tapi nyanyianku seperti ikan koki di akuarium. Pernah lihat ikan koki? Tak ada suara, makan tok. Makanya yang punya suara waktu nyanyi. Jangan sampai kalau tak punya. Itu nyanyian kayak ikan koki. Ketika mau berkhotbah, ada yang berdoa, lalu saya nyanyi. Itulah saya baru tahu rasanya langkah iman itu seperti apa. Maju tak gentar, saudara. Maju tak gentar. Saudara mau bilang iman, saudara mau bilang bonek, saudara mau bilang apa, terserah. Pokoknya saya maju dan dapatkan mic, lalu saya bilang shalom. Lalu dia banter sampai hari ini banter, saudara. Sekarang mau ada suara, tak ada suara, saya berangkat. Mau ada suara, tak ada suara, aku naik mobil. Mau ada suara, tak ada suara, saya tetap ada di sini. Dan orang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Pertarungan iman saudara. Saya mengalami kesembuhan total dari Tuhan. Nyanyi ya tidak bisa kayak Sinyo tadi, dia tidak bisa di sini. Sinyo dia tidak bisa, dia jangan sorong. Tapi paling tidak saya masih bisa bersuara, memberitakan firman, orang lain diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Apalagi saya hidup kekal kita dapat, damai sejahtera kita dapat, kesembuhan kita dapat. Lalu apalagi saudara? Ayo. Apa ini?
Masa nak tahu apa ini? Fulus. Siapa butuh fulus di sini? Tak perlu. Wah, tidak ada yang butuh. Tak butuh. Kasih Tuhan bukan. Tak butuh uang. Saya butuh uang. Oh, yang lain tak butuh ya ada apa? Coba, tak butuh uang. Ya. Izin. Saya baca pada 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal 8 pada ayat yang ke-9. Saudara, kita perlu mengalami Natal mulai malam ini dan seterusnya. Jangan hanya tiap tahun merayakan, tapi hidup dah pernah naik turun terus merosot tiarap. Tidak begitu. Lihat 2 Korintus pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-9. Coba kalau ada di depan baca begitu. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia di sini siapa? Yesus, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bilang amin yang seru. Ini bukan kaya rohani dan miskin rohani, tidak. Ini secara materi, saudara. Dia jadi miskin supaya kita diperkaya. Bukan kaya untuk poya-poya, bukan kaya untuk kepuasan diri. Kalau kita kaya, dengarkan saya baik-baik, cukup untuk diri kita. Semua kelimpahan untuk berbagai kebajikan kita bisa buat orang lain diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Ini kita perlu diperkaya oleh Tuhan. Bilang amin. Ketika pandemi itu bulan Maret kalau tidak salah ya, tahun 2020 kan? Ya, saudara tahu. Mei tahun 2020, Maret pandemi, bulan Mei tahun 2020, kami membangun gedung SMP Pelangi Kasih. Semua orang melihat dan bilang gendeng. Semua orang lihat bilang tak waras. Semua orang bilang kami gila. Situasi begitu mencekam. Betul atau tidak? Tapi kita bangun. Saya mau beritahu saya, bukan untuk kemewahan, bukan untuk dapat pujian manusia. Ini kebutuhan sekarang. Karena dinas pendidikan sudah datang, harus punya gedung. Tidak boleh menyatu dengan SD dan SMP. Kami mau dan selesai menelan biaya miliar. Itu karena Tuhan jadi miskin dan kita diberkati. Bilang amin. Saya tidak tahu keadaan saudara. Seluruh dunia secara global mengatakan ekonomi sulit. Ekonomi sedang mengalami kemerosotan. Saya tidak menyangkal itu, memang terjadi. Tapi kita bukan orang-orang yang hanya lahir dari dunia ini. Kita telah dilahirkan baru dalam roh. Bilang amin yang seru. Kita manusia-manusia rohani, harus mengalami perkara-perkara rohani seperti kata firman Tuhan. Dan Alkitab mencatat, singa muda boleh merana kelaparan. Orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Bilang amin. Dalam masa paceklik yang paling panjang, kita tetap makan gandum yang terbaik dan minum madu dari batu karang. Bilang amin. Saya melihat dari mata kepala sendiri ada anggota jemaat saudara. Ini toko. Ketika anak perempuan menikah, toko ini jadi dua. Yang ini punya anak perempuan, ini punya dia, ibu janda. Lama-lama dia capek. Dia bilang ambilin semua. Ini toko, kasihkan anak perempuan. Lalu saudara, di luar itu ada lahan. Dia bangun sebuah toko untuk anak perempuan yang dari luar kota, suaminya mau pensiun. Bangun toko besar. Anaknya datang bilang begini, Mama aku tidak mau, untuk siapa ini? Untuk kamu. Udah, aku punya lahan di situ warisan dari papa, aku bangun di sana. Ini udah terlanjur. Bagaimana? Akhirnya suami dari yang anak perempuan ini yang buka toko di Pasir yang suruh pulang buka toko. Jadi ada toko satu, toko dua, toko tiga, depan gudang. Ini depan ada rumah, depannya ada kulkas, ada semua apa saja dijual. Dan ibu itu bilang begini, apa saja yang dikulak mantuku dan anakku, tidak ada yang tidak laris budi. Semua laris manis. Oleh karena Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dengan berkati. Sudah semua beritahu saya. Jadi jangan termakan isu dan jangan termakan situasi, jangan termakan oleh keadaan saudara. Hidup kita tidak ditentukan keadaan. Hidup kita tidak ditentukan apa kata orang. Hidup kita tidak ditentukan apa kata dunia. Hidup kita ditentukan oleh apa kata firman Tuhan ini. Berikan biarlah memuliakan Tuhan. Masa sulit seperti apapun saudara, kalau engkau mencari Tuhan,
Tuhan memperlengkapi saudara dengan semua yang kita perlukan. Amin. Dan saudara harus bisa mengalami itu supaya kita jadi kesaksian bagi dunia ini. Alkitab bilang, barang siapa baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukannya dengan setia, segala berkat diperintahkan atasmu. Segala berkat diperintahkan. Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan memberi kijang dan tidak menginjak. Engkau akan jadi kepala dan tidak jadi ekor. Itu tidak terjadi otomatis simsalabim abrakadabra sulakar. Tidak, saudara. Kalau engkau dengar baik-baik, dengarnya baik-baik, dan duduk ngantuk dalam percubaan doa. Dengarnya baik-baik, melakukannya dengan setia, ajak melakukannya. Tidak enak saja melakukan, waktu tidak enak tidak melakukan. Aku suka lakukan, aku lakukan, aku tak suka dan tidak begitu. Dengar baik-baik, lakukan dengan setia, segala berkat menjadi bagian kita. Bilang amin. Bilang amin lebih seru. Amin. Sekarang, hidup kekal kita dapat, damai sejahtera kita dapat, kesembuhan ilahi kita dapat, kekayaan kita dapat, kecukupan, bahkan kita dapat. Sekarang bagian kedua, apa jawab kita? Apa jawab kita? Allah mengasihi kita, Dia menyerahkan nyawanya, Dia berikan semua yang kita perlukan, secara roh, secara jiwa, secara tubuh, secara materi. Sekarang apa jawab kita? Alkitab mencatat seorang perempuan bernama Maria yang ada di Betania. Yohanes pasal yang ke-12 pada ayat yang ketiga. Yohanes 12 ayat 3. Yohanes 12 ayat 3 dikatakan seperti ini. Ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maria mempersembahkan minyak narwastu. Dipecahkan. Yudas Iskariot bilang, ini pemborosan, harusnya dijual 300 dinar bagi orang miskin. Tuhan biarkan perempuan itu melakukannya. Itu dia sedang mengingat akan hari penguburan. Maria belum tahu mengenal tentang penguburan Yesus, tetapi apa yang dibuat dengan kasih yang memberi, kasih yang berkorban itu dinilai tinggi oleh Tuhan. 300 dinar, saudara. Upah buruh ketika itu sehari 1 dinar. Kalau 300 dinar itu upah setahun. Persembahkan karena kasih. Di sebuah kerajaan ada seorang raja namanya Justinus. Dia mau bangun sebuah gedung gereja, tapi dengan niat supaya orang lihat, orang ingat Justinus membangun untuk kemegahan dia. Lalu belum selesai, dipanggil tukang pahat nama Justinus pada tembok yang paling menonjol supaya semua orang datang dan akan melihat Justinus. Pahat begitu rupa, disapu dengan emas kinclong-kinclong. Hari pertapisan datang. Pintu dibuka dengan pembuktian pinta dan lain sebagainya. Justinus pertama cari namanya. Hei, namanya tak ada. Namanya sudah berganti dengan nama seorang wanita, Eufrasia. Justinus menahan kemarahan. Sampai upacara peresmian selesai, dipanggilnya kepala tukang, dipanggilnya kontraktor, dipanggilnya tukang mandor dan sebagainya. Siapa ganti namaku dengan Eufrasia? Semua bilang tak ada. Cari tahu siapa Eufrasia. Ternyata Eufrasia seorang wanita tua. Dia tidak bisa sumbang tenaga karena tua. Dia juga miskin tak bisa sumbang uang. Dia juga bukan insinyur, tak bisa sumbang pikiran untuk pembangunan. Apa yang dia buat? Setiap kali pedati masuk membawa material, pedati yang ditarik oleh 2 ekor sapi masuk di lingkungan lokasi pembangunan. Eufrasia sudah siap. 2 ember di tangannya, sebuah isi air, sebuah isi rumput. Sekarang, lalu dia jongkok di situ memberi makan kepada 2 sapi. Seekor, lalu seekor. Kadang sapi belum selesai makan dan minum, sedangkan pedati sudah mau jalan, lalu kusir menyepak Eufrasia. Tapi itu yang dilakukan Eufrasia karena cintanya kepada Tuhan. Jangan tunggu kaya baru memberi. Jangan tunggu semua sudah beres baru memberi.
Sekarang apa yang ada pada saudara, berikan demi cintamu kepada Tuhan. Karena kasih itu memberi. Orang bisa memberi tanpa kasih, tapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Karena kasih itu selalu identik dengan pemberian. Kita mengasihi Tuhan, kita beri apa saja, tenaga kita, waktu kita, keuangan kita, pemikiran kita untuk Tuhan dan pelayanan pekerjaan. Yang berikut, yang terakhir, ada yang namanya penghakiman terakhir. Ini bukan perumpamaan, sungguh-sungguh akan terjadi. Anak manusia turun bersama para malaikat. Seluruh bangsa datang menghadap kepada-Nya. Kalau seluruh bangsa, saudara kantun apa? Kantun dan saya juga kantun. Kita bangsa kan? Lalu dia buat bangsa. Kelompok domba, kelompok kambing, kelompok domba. Anak manusia berkata, raja itu berkata, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, masuklah dalam kerajaan yang disediakan oleh Bapakku sejak dunia dijadikan. Karena ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika aku haus, kau beri aku minum. Ketika aku telanjang, kau beri aku pakaian. Ketika aku orang asing, kau beri aku tumpangan. Ketika aku sakit, kau melawat. Ketika aku di penjara, kau mengunjungi aku. Ini mau menyebutkan, kapan kami dalam keadaan seperti itu dan melakukannya? Raja itu akan menjawab di dalam Matius pasal yang ke-25 pada ayat yang ke-40. Matius 25 pada ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Ayat ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maaf ya, kita kalau memberi suka mengklasifikasi. Ya, kita beri orang yang segolongan dengan kita, sederajat dengan kita. Kita beri kepada orang yang memang golongan kita. Ya, kita pilih. Tidak begitu. Surat Yakobus pasal 2 ayat 1 bilang, nyatakan imanmu tanpa pandang rupa, tanpa pandang harta. Kemudian yang kiri, enyahlah pergi ke tempat di mana ada api yang tak pernah padam, tempat kebinasaan yang kekal. Karena ketika aku lapar, kau tidak beri aku makan. Ketika aku haus, kau tidak beri aku minum. Ketika aku telanjang, kau tidak beri aku pakaian. Ketika aku orang asing, kau tidak beri aku tumpangan. Ketika aku sakit, kau tidak melawat. Ketika aku di penjara, kau tidak mengunjungi. Kau menjadi curhat tak mau mengerti. Kapan engkau dalam keadaan seperti itu dan kami tidak melakukannya? Raja itu akan menjawab pada ayat yang ke-45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, karena kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Mari saudara, kita mau lihat kiri kanan kita, depan belakang kita, adakah orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kita? Kepada mereka kita melakukan. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Katakan seperti ini. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan. Saya dengar dari Ibu Serti, kelompok di sini sedang beberapa waktu yang lalu pergi ke untuk berbagi di sana. Harus lakukan dengan hati cinta. Harus melakukan dengan hati kasih. Alkitab pun dalam 1 Korintus 13 ayat 1, tanpa kasih semua sia-sia. Tanpa kasih mau bisa. Harus semua berdasarkan kasih. Kasih yang berubah. Kasih. Ayat terakhir. Bisa Rasul 20 ayat 3. Bisa Rasul 20 ayat 3. Bisa kita manusia. Bisa Rasul 20 ayat 3. Demikian firman. Ayat 35. Kalimat yang terakhir adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Dari awal kita sudah dengar PL kita bilang tentang memberi. Bukan hanya terima, tapi kita mau memberi apa yang kita bisa beri kepada Tuhan dan kepada sesama. Tapi dasarnya harus karena kasih. Amin. Mari bangkit berdiri, kita menyanyi sebuah pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, Bentuklah hati ini jadi bejana. jadi bejana untuk Kau. Cemerlang bagai emas murni. Katakan Tuhan ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan. Semua ku berikan padamu. Tulus kami Tulus selalu. Amin. Tuhan, aku menyenangkan. Hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Amin. Senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Hanya Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya itu kerinduanku. Senangkan hanya itu hanya itu kerinduan. Sekali lagi dari hatiku yang paling dalam. Hanya itu kerinduanku. Jika melihat yang paling meriah bagi Yesus, katakan aku menyenangkanmu. Aku menyenangkanmu. Lewat kasih kepadamu, lewat kasih kepada sesama, kasih yang bersama, kasih yang memberi. Amin. Haleluya. Ampuni kami ya Bapa. Berulang-ulang kali dari tahun ke tahun kami merayakan Natal. Ampuni kami kalau kami hanya berpikir mendapatkan sesuatu dari Engkau. Kalau kami hanya berpikir menerima sesuatu dari orang lain sebagai hadiah. Tapi biarlah tahun ini kami merayakan Natal dengan versi yang berbeda. Amin. Yaitu kami mau melepaskan apa yang ada pada kami. Kami mau memberi kepada Engkau. Kami mau memberi kepada sesama dengan hati yang mengasihi Dia. Amin. Meteraikan firman ini dalam hati kami. Sebagai tanda syukur kami dapat hidup kekal, kami dapat damai, kami dapat kesembuhan, kami dapat kecukupan kelimpahan. Biarlah kami mengambil komitmen yang baru untuk kami memberi untuk Engkau dan pelayananmu dan untuk sesama kami. Teraikan firman dalam hati kami sampai kami melakukannya. Dan kami percaya kami akan mengalami kebahagiaan seperti kata firman-Mu. Karena lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Di dalam nama Yesus. Haleluya, yang diberkati katakan amin. Ketika melihat Maria, lebih meriah, meriah.
Baik Bapak Ibu yang terkasih, semua sudah menerima lilin elektrik di tangan. Yang belum boleh angkat tangan nanti. Oke, teman-teman boleh bantu. Ya. Yang belum boleh angkat tangan supaya pihak Asyir akan membantu Bapak Ibu. Baik, yang sudah terima lilin Natal, sama-sama kita bangkit berdiri. Dalam hitungan ketiga kita akan nyalakan bersama-sama ya. Bisa tolong dibunyikan. Saya undang semua pelayan pengerja di tempat ini untuk maju ke depan. Ya, semuanya bisa maju ke depan. Baik, dalam hitungan ketiga kita akan nyalakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bapak Ibu boleh angkat tangan dan kita angkat lilin kita malam hari ini. Bapak Ibu, Natal bicara dua hal. Yang pertama, begitu seriusnya dosa itu sehingga Tuhan harus datang dan menyelamatkan kita. Amin. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Engkau dan saya adalah target kasihnya Tuhan. Amin. Dan yang kedua, begitu besarnya kasih Tuhan buat kita. Bahkan Dia menunjukkan kasihnya ketika kita masih berdosa. Amin. Ketika Dia datang, Dia membawa misi kerajaan Tuhan untuk menyelamatkan semua manusia, supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Hari ini kau ada dalam anugerah Tuhan, kau diselamatkan. Misi Kristus sudah selesai, Dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Sekarang giliran kita Bapak Ibu. Kita harus mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Kita harus memberikan hidup kita sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Mari saya beri waktu 1-2 menit untuk Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Sementara Bu El akan menyanyikan Malam Kudus. Mari renungkan firman Tuhan malam hari ini. Ini waktu yang baik untuk Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
di dalam kita, dia bersama dengan kita, dan dia di pihak kita. Jangan takut, Bapak. Jangan ragu. Kita bisa, karena ada Yesus yang di dalam kita. Mari kau yang percaya, kasih sorak-sorai yang meriah buat Allah kita, kasih kemuliaan buat Allah kita. Katakan, aku percaya Tuhan, aku percaya, aku tidak takut lagi, aku tidak gentar lagi. Mari melangkah bersama Yesus. Ya, mari kerjakan keselamatanmu dan bagi keselamatanmu itu buat orang lain, sehingga mereka boleh mengalami Yesus dalam hidup kita. Mereka merasakan Yesus dalam hidup kita. Terima kasih. Menjadi pemenangnya. Hanya di dalam nama Yesus semua yang percaya, kitalah adalah umat-umat pemenang semua yang katakan amin. Boleh matikan bersama-sama Bapak Ibu dan kasih sorak-sorai, katakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku, puji nama Tuhan. Siapa jasa kita hari ini diberkati oleh Amin, baik itu lewat pujian penyembahan, baik itu lewat setiap firman yang sudah dibagikan. Kita diajari tadi Natal menerima, tapi Natal juga adalah berbicara saat kita memberi. Satu malam hari ini kita juga diberi kesempatan memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita belajar memberikan dengan ketulusan hati kita, memberikan dengan kesungguhan hati. Karena saya percaya setiap pemberian kita di tempat ini itu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita, sambil kita sama-sama akan berdoa. Bapak kami ucap syukur untuk malam hari ini. Kami percaya bisa diberkati. Dan pulang dari tempat ini kami gak jadi pribadi yang sama. Pulang dari tempat ini kami semakin disempurnakan oleh karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan hari firman-Mu, berkati hamba-Mu untuk antara saya menyampaikan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan ada beliau di tempat ini memberikan firman-Mu. Biarlah setiap kehidupan beliau Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati pelayanannya. Biar apa yang beliau kerjakan semuanya itu boleh memuliakan nama-Mu. Berkati kehidupannya secara pribadi, Kau yang mencukupkan semuanya.
dan kiranya kehidupannya selalu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Kami tahu setiap persembahan kami akan memperlebar pekerjaan bulan PT di tempat ini, dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan selalu. Kami siap untuk memberi dengan kesungguhan hati kami. Mari siap memberi bersama dengan saya, katakan amin. Persembahan boleh dijalankan sambil kita kenaikan pujian. Oleh sebuah kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Agatha. Take
berikutnya kita juga akan menyaksikan sebuah persembahan pujian dari grup Urip Mulyo. Saya persilakan grup. Haleluya. Diserli Kudris Ban Kamsen. Juga rekan-rekan hamba Tuhan yang kami hormati serta jemaat yang hadir, terima kasih matur nuwun. Merry Christmas, Selamat Natal. Celebration Christmas PD Kairos. Apa kabar? Nah, sekarang malam ini jamnya gini. Seneng ya hatiku. Nah, digoyang ya. Apa kabar? Senang hatiku. Iya. Seneng ya hatiku. Oke, start it. Ya lanjut. Goyang-goyang, silakan untuk Natal. Kalau udah Natal nggak bisa. Yo, yes. Sombong, yo bagianmu. Some
untuk Gusti berkahi bagi mulai aturan. Amin. Shalom. Bapak Ibu diberkati pada malam hari ini. Puji Tuhan. Atas nama pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pastor Vivi Layantara atas pelayanan firman Tuhan yang akan dilakukan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan pengumuman untuk ibadah Worship Night PD Kairos pada bulan Januari 2026 akan diadakan pada hari Rabu tanggal 28 Januari yang akan dilayani oleh Pastor Vera Daniel. Datang lagi ya Bapak Ibu ya. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung pada malam hari ini. Kami mengharapkan untuk dapat hadir kembali pada setiap ibadah-ibadah yang akan datang. Bagi jemaat yang baru datang, dengan senang hati bisa mengisi daftar hadir yang sudah disediakan untuk bisa bersama-sama kita doakan. Nanti bisa menghubungi Bu Ayu di belakang untuk mengisi daftar hadir ya. Bagi yang membutuhkan informasi tentang kegiatan maupun pelayanan PD Kairos, bisa menghubungi Bapak Kristanto, Ibu Charlie, atau pengurus di tempat ini. Sebelumnya, mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapak di surga, mengucap syukur buat persekutuan kami pada malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati pada kami pada malam hari ini. Engkau juga memberkati Pastor Vivi yang sudah melayani firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya, pekerjaannya. Biarlah melalui hamba-Mu banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan mengenal Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk PD Kairos di tempat ini, untuk pengurus, jemaat, supaya semakin bergairah dalam pengenalan akan Kristus, bertumbuh dalam iman dan berbuah-buah dimanapun kami berada. Saat malam hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa untuk pemimpin dari pusat sampai di daerah. Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan agar setiap kebijakan yang diambil dapat membawa kemajuan dan keadilan bagi bangsa ini. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatera, mereka yang kehilangan keluarganya, Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan, mereka yang kehilangan rumahnya, harta bendanya, Tuhan menyediakan semuanya, mereka yang mengalami sakit maupun luka-luka atau trauma, Tuhan yang memulihkan mereka. Untuk daerah-daerah yang masih terisolir, Tuhan yang belum mendapatkan pertolongan dan bantuan, biarlah Tuhan yang menolong dan membuka jalan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Krian dan lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan memberikan kesejahteraan bagi kota-kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semua Tuhan, jemaat-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini, untuk menyediakan berkat-berkat yang melimpah bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pada kesempatan malam saya mengundang untuk maju ke depan bagi jemaat yang berulang tahun maupun wedding anniversary di bulan Desember ini. Saya mengundang ke depan untuk Bapak Dedi, Adik Noel, kemudian Pak Dedi, Adik Ali, Pak Weda, Adik Jesli, Bapak Dedi, atau Ibu Meliana. Mungkin ada yang belum saya sebutkan yang berulang
Kalau saudara tidak keberatan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kita melepaskan berkat atas mereka. Amin. Bapa di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami angkat tangan kanan kami. Kami arahkan pada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, kami rindu dengan bertambahnya usia. Mereka dibawa dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Bahkan hidup mereka menghasilkan buah. Dan nama Tuhan dipermuliakan dan jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat diberi. Haleluya. Kita angkat sebuah pujian. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Oh shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Bukit sungai yang mengalir, rebut keberjian, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Saya menyadari berkat atas nama Roh Puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa di tempat jamaat ini. Allah yang kami panggil di dalam nama Yesus. Ibadah ini bisa selesai oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami sepakat berdoa untuk Medikai Rosti. Karena Tuhan pakai semakin hari semakin berkembang ya Tuhan. Menangkan jiwa-jiwa baru bagi kerajaan surga. Jadi garam dan jadi terang di tengah-tengah kota ini. Dalam nama Yesus. Sebentar kami akan pulang. Mau pulang dengan berkat. Mari buka kedua belah tangan saya. Tegadakan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin. Memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya, yang diberkati bersama katakan Amin. Sebelum pulang boleh nggak sekali lagi kasih kanan kiri salam. Selamat Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We
tetap duduk aja ya.